Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan, selamat berakhir pekan. Tiba saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Renungan kita saya beri tema, Tuhan melihat hati. Ada satu ungkapan yang menyatakan, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Sikap sopan dan ramah, serta penampilan lahiriah seseorang tidak menjamin bahwa dia benar-benar baik dan benar. Banyak produser film yang menggambarkan orang jahat sebagai orang yang berwajah sangar, bengis, dan kejam. Sedang orang baik digambarkan berwajah cakap dan simpatik. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Karena mereka sedang memerankan peran tertentu. Banyak orang yang wajahnya cakap, sikapnya sopan dan ramah, pakaiannya perlente, rapi, berdasi, ternyata justru seorang penjahat, pemerkosa, pencuri, koruptor, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang wajahnya buruk ternyata adalah orang yang baik dan suka menolong. Kita seringkali menilai seseorang dari penampilan lahiriah, dari penampilan luarnya, dari covernya, dan kita sering salah, kita tertipu. Hanya Tuhan dan orang yang menjalin hubungan dekat dengan Tuhan yang mampu melihat isi hati manusia dengan jelas. Maka dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Jika dilihat sepintas dari tampak luarnya, kelihatannya tidak ada satu hal pun tentang Daud yang membuat Allah menjadi terkesan. Daud tidak nampak banyak berbeda dengan anak-anak laki-laki Yahudi seumurnya. Samuel hanya berkata, Daud kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tetapi secara khusus dia disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Mungkin inilah yang membuat kita berpikir bahwa Daud adalah orang yang luar biasa. Kalau secara fisik, secara lahiriah, dia tidak lebih hebat dari kakak-kakaknya, dari abang-abangnya. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Bahwa firman Tuhan berkata, dia seorang yang berkenan di hati Allah. Mungkin juga kita sedang bertanya, orang seperti apakah yang Allah pilih dan pakai? Cara Allah memilih orang-orang berbeda dengan cara kita memilih orang-orang. Tuhan memilih orang-orang yang tanda kutip mungkin tidak berarti, yang tidak dihargai di dunia ini, dan mengubah mereka menjadi berarti. Kualitas seperti apa yang Allah temukan dalam diri Daud? Maka kita bisa melihat beberapa hal. Kualitas pertama yang Allah lihat dalam diri Daud adalah spiritualitas atau kerohaniannya yang baik. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, maka dikatakan dia berkenan kepada Allah. Kualitas kedua yang Allah lihat dalam diri Daud adalah kerendahan hatinya. Mengapa Daud? Karena Tuhan melihat dalam diri Daud ada hati yang sungguh-sungguh. Dalam Mazmur 78 ayat 70 dikatakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Perlu kita perhatikan bahwa seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu sikap Daud, rendah hati. Kualitas ketiga yang Daud miliki adalah integritas. Ini bicara tentang ketulusan hati. Integritas bukanlah pesona. Maka kita perlu menggarisbawahi kata ketulusan. Kata ini sangat penting. Allah tidak mencari teladan kemanusiaan yang mengagumkan,
Dia mencari hamba yang mempunyai spiritualitas yang dalam, kerendahan hati yang murni, tapi juga ketulusan, kejujuran yang disebut sebagai sebuah integritas. Ketulusan adalah keadaan Anda ketika tidak ada orang yang sedang melihat. Saudara-saudara, Anda tetap melakukan bagian Anda dengan tulus. Artinya kehidupan yang jujur, yang otentik, yang tidak ditutup-tutupi, yang tidak hipokrit atau munafik. Hari ini kita hidup di dalam dunia dengan berbagai cara mengatakan yang penting Anda hanya membuat kesan yang bagus. Yang penting terlihat mengesankan. Maka buatlah sesuatu seolah-olah itu penting. Jika kita mempunyai filosofi yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah menjadi anak Allah yang memiliki integritas. Karena ternyata lain di bibir, lain di hati, dan itu tidak Tuhan inginkan. Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena mereka bertindak munafik. Kita tidak dapat mengetahui, kita tidak dapat mengelabui Dia yang Maha Kuasa. Dia tidak terkesan dengan penampilan luar, tapi dia selalu terpusat kepada kualitas bagian dalam. Itu bicara tentang hati, bicara tentang hubungan kita secara pribadi dengan Dia. Hati yang tulus, hati yang rendah, hati yang penuh dengan iman. Inilah yang Tuhan cari. Saudara, ada satu ilustrasi, ya, ada kisah tentang seorang penjual balon yang sedang menjajakan barang dagangannya di jalan-jalan. Kalau penjualannya agak sepi, agak lesu, maka ia melepaskan sebuah balon. Sementara balon yang dilepas terbang di udara, maka ada sekelompok pembeli yang baru berkerumun. Dan penjualannya meningkat lagi selama beberapa waktu. Dia mengganti-ganti warna balon yang dilepaskan. Mula-mula balon putih, kemudian yang merah, berikutnya yang kuning. Lalu beberapa waktu kemudian, seorang bocah, seorang anak yang negro menarik lengannya, menatap si penjual balon dan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Pak, kalau Bapak melepaskan balon hitam, apakah akan tetap naik ke udara? Penjual balon itu lalu melihat kepada si anak kecil itu dan menjawab, nah, apa yang ada di dalam balon itu, itulah yang membuatnya bisa naik, bukan warnanya. Bukan karena warnanya. Maka dengan mata yang baik, kita melihat untuk bisa berlari, untuk bisa bekerja, untuk bisa bermain, untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang bisa melihat dengan hati, maka itu akan bisa menjangkau, menyentuh jiwa yang berada di dalam berbagai kelesuan, dalam berbagai kegalauan, dan orang itu akan bisa mengalami kebangkitan secara rohani. Jadi apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita, itulah yang membuat kita bisa naik. Apa yang ada dalam hati kita, ya, itulah yang membuat kita bisa mengalami kemajuan. Hati yang seperti apa? Hati yang memiliki kerohanian, memiliki iman, hati yang memiliki ketulusan, hati yang sungguh-sungguh mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan cari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menerapkan, kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Salam.